Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syihabuddin dan juga Al-Habib Zainal Abidin Al-Habsyi dan seluruh habaib. Mudah-mudahan Habib kita berataan sehat panjang umur. Begitu juga seluruh habaib dimanapun berada, mudah-mudahan mereka berada dalam lindungan Allah. Dan begitu juga para ulama kita, guru kita Kiai Haji Jamaluddin dan seluruh guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh ulama kita sehat panjang umur dan mudah-mudahan segala hajat sidin dikabulkan oleh Allah. Yang kita muliakan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Muhammad Jumidi atau Haji Fem, Bapak Haji Suryansah dan seluruh yang telah mendukung acara pada malam hari ini, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, baik dengan pikirannya atau hadir menyemarakkannya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah. Ini suaranya jelas saja kecil. Jelaskah? Baik. Malam ini kita gembira karena malam ini kita hadir di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti bangga dengan adanya orang-orang yang rela menyisihkan hartanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Inya dasar kaitu cilai. Duit itu bila kadapian keluarkan untuk yang baik, kenanya tak keluar sagan nang kada baik. Makanya dilakasi bila ada nang baik keluarkan ke situ. Ada orang meminta sumbangan sagan masjid, julung ke situ. Ada orang meminta sumbangan anak yatim, julung ke situ. Lamun kada duit itu pacang habis juga. Bila pian kada gunakan kepada yang baik, kena habisnya bisa ke yang kada baik. Ya jadi guru Jamal tadi, akhirnya duit tak pakai bejudi, main bebinian. Bilanya gajihan, bejiarahnya ke jalan baru situ. Apa namanya guru tadi? Kembang janggut. Jalan baru kembang janggut. Ini janggut-janggutnya ulun keingatan seseorang nyabet janggutnya. Jadi kita bersyukur. Nah, tadi kita dengarkan bersama-sama ujar guru Jamal tentang penyakit dengki. Jadi ulun hanya menyambung apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Kalau kita mendengar ceramah nang berdua ini cukup sudah sebujurnya. Harusnya selesai sudah kita. Lakas ampihan, lakas kita makanan. Cuma mengingat hasad yang dikatakan innal hasad ya'kulul a'mal ayyubtilul a'mal kama ta'kulun narul hatab. Ini hasad, dengki yang bersarang di dada kita itu bisa menghancurkan amal nang pian kumpulkan nang kaya api memakan kayu bakar. Nang kaya api itu nama makan kayu, nang kaya itu sifat dengki menghantam amal. Pian lah jakanya menampar muha orang, pian tampiling muha orang. Berdosa
wajar tapi puas hati. Berdosa bujur tapi hati puas menampar sudah. Atau minimal muntung mencaci. Lalu berdosa. Oke, hati puas karena apa yang di hati ini terluapkan. Ini dengki. Dengki ini bila di hadapan orangnya senyum kita. Orang dapat nikmat kita senyum. Begitu di rumah pusang. Memikirkan kenapa inya dapat, kenapa inya naik gaji, kenapa aku kada. Nah, hati nang sangkal sudah malam kada kawa guring. Pikiran pusang, tekanan naik. Ditambah amal pulang hilang. Bahaya pian sifat dengki ini. Bahaya luar biasa. Itulah kenapa tentunya penyakit ini ada pemicunya. Guru kami Kiai Haji Muhammad Syukri Unus di Martapura, beliau menulis satu kitab namanya Nasoihun Nafi'ah. Guru Syukri bisa meolah mata kita buta dan kita lupa mensyukuri nikmat yang ada di awak kita. Jadi jangan terlalu kebanyakan melihati nikmat di awak orang. Cil, oh Cil, jangan tapi rancak melihati gelang di tangan orang. Nah, ini gelang orang dilihati. Akhirnya kada ingat lagi tersyukuri cincin di tangan seorang. Karena ujung-ujungnya pian akan membanding. Ini salah satu sebab. Karena ujung-ujungnya laki jadi sasaran. Tuh abahnya jar. Kan ujung-ujungnya laki kan tuh gara-gara mata kebanyakan beli lihat. Tuh abahnya jar. Lihat itu tangga kita tuh jar. Kita ini jar 13 tahun kawin. 13 tahun kawin, kakak ini aja hidup. Coba lihat itu tetangga kita tuh jar. Hanyar 5 bulan kawin 11 buting bisi kulkas jar. Oh, sekalinya orang berjual es batu. Cuma itu kadang-kadang kebanyakan melihat nikmat di awak orang itu meolah pian akhirnya terpikirkan. Lalu kada kawa menggapai, lalu terkadang bisa timbul dengki. Itu salah satu sebab, dan sebab utamanya ujar Ibnu Ajibah. Ada kitab beliau namanya Tafsir Al-Fatihatul Kabir. Tafsir Al-Fatihah Al-Kabir, tafsir kabir. Al-Musamma bil Bahril Madid, yang dinamakan dengan tafsir Bahrul Madid. Beliau katakan sebab utama orang dengki adalah karena butanya mata hatinya melihat bahwa pemberi nikmat sebenarnya itu adalah Allah. Lalu kalau itu penyebabnya, lalu apa obatnya ya sudah? Nah sekarang oke, penyebab daripada dengki adalah satu, kita ini kurang sadar atau mata kita buta bahwa nang memberi nikmat itu Allah. Lalu merasa itu sugih gara-gara usahanya, sugih gara-gara kerja kerasnya. Padahal Allah yang memberinya kekayaan. Buta mata kita, buta hati kita, itu penyebab kita diisi sifat dengki. Sekarang indikasinya, ciri-cirinya, bila pian hendak tahu di diri kita ini ada sifat dengki atau kada, lihat. Bila ada orang dapat nikmat, lalu hati kita kada suka, hati itu panas, bah, dapat pulang ini jar. Kenapa aku kada dapat? Mestinya aku dapat juga. Kenapa inya bungul banang itu jar. Ujung-ujungnya orang disumpahi. Bila melihat orang dapat nikmat, hati panas, itu indikasi. Bila kita melihat indikasi itu ada di diri kita, segera obati.
Ujar Imam Ibnu Ajibah, obat daripada dengki itu adalah segera menyadari bahwasanya pemberi nikmat sebenarnya adalah Allah. Artinya kalau Allah mampu memberi nikmat sagan inya, berarti Allah mampu juga memberi sagan aku. Berarti jangan itu nang diirii, tetapi Allah nang pian goyang, Allah nang pian rayu. Ya Allah, sebagaimana pian kuasa memberi inya nikmat itu, bari ulun nikmat nang lebih daripada itu. Kada apa-apa, minta lawan Tuhan. Itu ujar ulama obat supaya kita kada dengki. Segera pandang, lihat bahwasanya nikmat itu semuanya datang hanya dari Allah. Dan Allah memberi kepada siapapun yang sidin mau. Pian kalau bicara tentang rezeki ini ajaib. Kadang mesti orang nang begawi ulet itu nang paling sugih, kada juga. Ulun dahulu waktu acara Habib Umar datang ke Kalteng, ke Palangkaraya. Waktu itu ulun, abah ulun, mama ulun, lawan bini ulun itu tulakan ke Kalteng berpesawat ke Banjar, tapi dari Banjar bermobil. Sebelum kami ke Palangka, kami berziarah dulu bermobil ke Tungkaran. Di Tungkaran itu menziarahi Datu Abdullah Khatib, menziarahi Datu Bagul, menziarahi Datu Abdul Wahab Bugis, berziarah. Bulik dari Tungkaran, ini kalau pian di Martapura tahu desa Tungkaran. Bulik dari situ, kami ini hendak menuju ke Banjarmasin, tapi kada tahu jalan arah Banjarbaru. Jadi kalau dari Datu Bagul, kalau pian keluar dari Datu Bagul itu ada lapangan bola simpang 3. Belok kiri itu kembali ke desa Pekauman namanya. Bebulik ke Martapura. Belok kanan itu ke Banjarbaru. Belok kanan ke Banjarbaru. Sedangkan tujuan kami ke Banjarmasin. Kalau bebulik ke Martapura Pekauman kejauhan. Kalau belok kanan kada tahu jalan. Lalu Haji Periai ujar bahasa Banjar tuh kami gagawayan. Tahu lah cil gagawayan? Gagawayan tuh selang-selangan, nekat-nekatan. Akhirnya beloklah ke kanan. Ulun nang menyupir belok kanan. Dalam pikir ulun, betakun aja lawan orang sampai aja kena, lalu betakun di muka. Ujar ulun, mana jalan menuju ke Banjarbaru? Ujar orang pian terus, karena sampai simpangan pertama belok kanan, imbah tuh ada simpangan belok kiri, terus pian betakun. Umpat terus belok kanan, habis itu belok kiri. Sampai di situ bingung, banyak pulang belokan, turun pulang ulun betakun. Ujar ulun, di mana jalan ke Banjarbaru? Ujar orang tadi, bapak kelewatan jar. Simpangan yang situ tadi bapak terus aja jangan belok. Setelah bapak terus, karena bapak belok kiri, setelah belok kiri lurus sampai ada bundaran. Ayo sudah jalan pulang. Sampai ketemu bundaran, betakun pulang. Bundaran sini jalan ke Banjarbaru mana? Wah bapak terputar pak sini. Mustinya bapak ke situ. Di situ kena 3 kali ulun betakun. Terakhir, begitu 3 kali betakun, jalan nang ketiga. Rupanya bingung pulang, nang mana jalannya kada tetamu. Jalan di dalam tuh rumit. Di tengah jalan ke pinggir ulun. Kenapa? Karena melihat ada lele berjual es. Nah ada kalau es nang beculup coklat tuh nah. Nang beli di betatak beculup ke coklat. Turun ulun dari mobil, si Pak Le itu di sebelah situ, di seberang jalan. Ulun kiau paman, langsung kesianinya bebelok ke girangan, dikiranya ulun bakal menukar es. Padahal pacang betakun, di mana jalan ke Banjarbaru? Belok sidin, tuh belok. Begitu belok, langsung aja si bungul nih kasihan kada kepikiran juga. Ujar ulun, paman, di mana jalan ke Banjarbaru? Jalan Banjarbaru tembusnya mana? Lalu dengan polosnya Sidin menjawab, ujar Sidin, kalau ndak salah rasanya, jar Sidin, rasanya nanti sampean terus nanti ada belokan belok kanan, nanti sampean tanya orang-orang di situ. Dalam hati ulun 3 kali sudah betakun, kadada yang pakai rasanya, salah terus jalan. Ngini pakai rasanya jar Sidin, sampean nanti di depan belok kanan. Terus aja ada orang tanya lagi, dalam hati ulun bujur juga bang.
Sudahlah akhirnya ulun, paman terima kasihlah, kayak itu benar ya, terima kasihlah sudah. Rupanya bini ulun menggawil. Ujar bini ulun, kasihannya paman tuh. Ulun ini kada kepikiran, kasihannya dikiranya kita ini menukari esnya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Lalu ulun waktu itu mengeluarkan duit. Ulun kada ingat, kalau kada 50.000, 100.000. Ulun julung lawan paman tadi. Paman, nina ampun pian juga, tak kajut-kajut sirin. Uang apa ini? Udah jar kita ini uang sampean. Oh terima kasih sirin sudah. Naik ulun ke mobil. Hanyar jalan 5 meter. 5 meter. Langsung bini ulun bepender. Ujar bini ulun, coba pang buka Google Map. Buka Google Map. Ketik situ jalan Ahmad Yani Banjarbaru. Dalam hati bungulnya dalam hati ulun. Kenapa kada mulai tadi membuka Google Map? Kenapa kada mulai tadi di sana? Buka Google Map, ketik jalan Ahmad Yani Banjarbaru. Langsung terbuka. Masa kalinya jalannya nyaman benar. Tinggal umpati lurus, belok sedikit sampai ke Banjarbaru. Begitu kami di jalan hati ulun manui bini. Kenapa kada mulai tadi kita kepikiran membuka Google Map? Langsung abah ulun dihiga menyahut. Kan abah ulun, mama ulun ada juga. Ujar abah ulun Ahmad Jaini. Lihati jar abah, Allah Ta'ala maantari rezeki sagin pale tadi. Lihati Allah Ta'ala maantari rezeki sagan paman estri. Rupanya kami itu kujuk-kujuk. Memang Allah takdirkan untuk maantarakan rezeki dari Allah sagan paman tadi. Jakanya mulai awal kami itu langsung buka Google Map. Kada tatamu lawan paman tadi. Itu rezeki. Coba pian pikirkan dengan logika. Paman ini berjual es. Logikanya rezekinya asbabnya berjual es. Jakanya kami menukari esnya sesuai dengan apa yang dijalani. Berarti sesuai asbab. Ini menunjukkan Allah bila hendak memberi rezeki terkadang kada harus sesuai asbab. Ini berjual es, kami kada nukar es. Tapi hati terbuka, tergeretek, menjulung ke situ, julung tanpa menukar es. Tuh pian hendak melihat kayak apa Allah memberi rezeki lawan hambanya. Langsung lu terpikir, ya Allah bujur ya ujar abah lihat sini kayak apa Allah mantari rezeki segin paman tadi. Kayak itu rezeki, jadi pian kada usah iri. Kada usah dengki lawan rezeki orang. Lihat bahwa semua yang ada di semesta ini Allah Ta'ala yang memberikan nikmat kepada siapapun yang sidin mau. Biar orang tuh pendosa, biar orang tuh kada rajin apa-apa, tapi Allah mau hendak kebabian. Itu sadari bujur-bujur. Karena dosa besar orang yang dengki adalah ingin melawan ketetapan dan kehendak Tuhan itu. Itu satu. Yang kedua, tadi guru juga berbicara tentang takabur. Kadang ada kesombongan di hati kita. Ini berkaitan dengan dengki. Kita merasanya kada pantas dapat nikmat. Kenapa? Karena aku lebih baik darinya. Sifat takabur ini umum ada di diri kita. Tetapi ulun ingat, guru-guru kita di Martapura pernah ditanya, guru kayak apa cani perhatikan baik-baik lah. Guru kayak apa caranya menghilangkan sifat takabur? Kayak apa ujar sidin, takabur itu kada bisa hilang nangai. Lalu ada koma selama ada ketinggirannya. Paham lapian ketinggiran? Ini bahasa orang Martapura, ketinggiran, tau lah ketinggiran. Pernah mendengar lah? Ketinggiran itu jaka bahasa kita apalah? Jaka ibarat burung terbang, bila di pinggir sungai itu ada dahan, di situ burung itu singgah. Artinya wadah bertengger, wadah singgah. Bila burung tuh lewat di sungai, lalu ada dahan, lalunya singgah di situ, mestinya akan singgah. Kayak apa caranya supaya burungnya kada hinggap? Tatak dahannya. Bila dahannya ditatak, burung tuh kada bisa singgah. Ujar sidin, sifat takabur itu inya bertakluk dengan wujud. Artinya selama kita masih merasa diisi wujud,
selama itu takabur kada mau hilang di diri kita. Karena sifat takabur itu sifat muta'alliqah bidzat. Allah Ta'ala itu mutakabbir. Allah Ta'ala itu mutakabbir, wajar karena Allah itu wujud. Makanya sidin mutakabbir. Kita ini Adam, makanya haram kita mutakabbir. Haram takabur karena kita kada ada wujud. Untuk menghilangkan takabur tadi ujar guru-guru kita, maka hilangkan wujud yang ada di diri kita. Kalau pian kada merasa biisi diri, kayak apa hendak merasa biisi amal? Lamun merasa kada biisi amal, apa nang disombongakan? Maka cara mengobati takabur tadi adalah menghapus dan menghilangkan wujud kita. Bukan kada beramal, tetapi merasa bahwa lain kita dan ampun amal. Makanya Datu Kalampayan di dalam kitab Sidin Fathur Rahman, Sidin mensyarahkan baitnya Syekh Arsalan dah. Di awal kitab dikatakan wa tauhiduka khurujuka anka. Yang dimaksud dengan tauhid yang sebenarnya adalah ketika kamu keluar dari dirimu sendiri. Selama masih merasa berisi diri, ujar ulama, maka kada benar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan merasa diri ada, maka takabur itu kada mau hilang. Percaya aja biar. Lalu aku unda tadi sembahyang, unda tadi unda, lalu unda itu ada terus. Sifat ananiah ini bahaya. Dulu Al-Imam Sya'rani bertanya kepada gurunya Ali Al-Khawwas, guru, kenapa jadi iblis itu celaka? Apakah karena iblis berucap ana khairun minhu? Kalau iblis berucap ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, karenanya merasa sombong. Rasanya guruai terbanyak kita sombong pada iblis. Mun bebanyakan pinanya tarancak kita meremehkan orang pada iblis. Lalu apa sebabnya? Apakah karena kada mau sujud? Guru jar, lamun kada sujud pinanya tarancak kita kada sembahyang pada iblis. Lalu apa ujar Ali Al-Khawwas? Ujar Sayyidin nak yang menyebabkan iblis itu celaka adalah ucapannya ana khairun minhu. Ketika dia berhadapan dengan Allah, dia mengucapkan kalimat anak, timbul ananiah di hadapan Tuhan. Lalu seakan-akan ujar Sidin, seakan-akan ada dua wujud di hadrat itu. Itu ujar Sidin fatal bagi seorang muqarrabin. Kada bisa berucap ana di hadapan Tuhan, ananiah, keakuan di hadapan Tuhan. Artinya bila kita hendak menghilangkan sifat sombong, maka belajarlah cara bagaimana kita bisa beramal. Ingat, bukan tidak beramal, beramal, tetapi kayak apa caranya bahwa kita merasa bahwa lain kita nang ampun amal. Dua. Yang ketiga, karena kita akan sambung yang kedua ini di akhir. Ulun sebenarnya hendak berlulucuan dari di sini. Mengingat ini sudah tengah malam, tapi setelah ulun pikir waktu kita mepet, hari semakin larut, ulun tertarik dengan apa yang Habib Abdurrahman ceritakan tadi. Ini pian jangan salah sangka dan ini boleh saja terjadi, kada mustahil terjadi. Kisah Jarsidin di Hadramaut, ada seorang ulama besar datang ke India, ketemu kasus sekalinya di India ada orang sembahyang takbir 5 kali. Itu terjadi di Tenggarong, makanya ulun sampaikan bukan mustahil terjadi, terjadi di Tenggarong. Ribut Tenggarong gara-gara itu. Lalu saling menuding dan menyalahkan. Di mimbar-mimbar, di mik-mik, di majelis-majelis menuding si anu salah. Kenapa? Karena mengatakan takbir 5 kali. Dengar, takbir 5 kali sembahyang jenazah itu diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Ingatlah, takbir sembahyang jenazah yang kita ketahui dan menurut pendapat masyhur itu memang 4 kali takbir. Tetapi mayoritas ulama sepakati menurut pendapat yang terkuat bahwa takbir sembahyang jenazah itu boleh sampai 7 kali. Bapak cari kitab namanya Fiqhul Imam Ahmad ibn Siddiq Al-Ghumari. Ada fikih, kumpulan fikih daripada Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Ujar Said Mamduh, aku tidak pernah melihat di bawah langit ini
ada orang yang lebih menguasai hadis riwayatan wa dirayatan lebih daripada Ahmad ibn Siddiq al-Ghumari. Ini dikatakan khatimatul hufaz. Salah satu saudaranya Abdullah bin Siddiq, Abdullah bin Siddiq al-Hasani, ini adalah guru daripada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang ada di Mekah. Takbir 7 kali pada sholat jenazah itu dipraktekkan oleh Datu Sidin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali apabila mensolatkan zawil fadl, mensolatkan orang yang meninggal di perang Badar, biasanya minimal beliau akan mensolatkan 6 kali takbir dan terkadang 7 kali takbir. Artinya kalau itu adalah sesuatu yang haram, kada akan Sayyidina Ali yang babul ilim itu akan lakukan. Artinya takbir sebisa mungkin kerjakan saja 4 kali supaya kada menimbulkan kontroversi. Tapi bila melihat ada orang melakukan lebih dari 4 kali, pian jangan ingkari, karena pada dasarnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat apa hukumnya takbir sembahyang jenazah lebih dari 4 kali, dan pendapat yang kuat di sisi ulama adalah boleh sebanyak 7 kali, sebagaimana bukan dikatakan tetapi langsung dipraktekkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu terkait masalah salat jenazah tadi. Yang terakhir, Habib tadi katakan ain, ulun perlu perjelas. Ain yang Habib katakan itu serius lah. Ain itu bukan hanya di Hadramut, bukan hanya di Arab, tapi di setiap manusia terkadang memiliki ain. Ain ini Nabi bersabda, ujar Nabi, al-ainu haq. Ain ini benar adanya. Pian taulah ain jel. Didengar akan bujur-bujur je lah. Ain itu culai penyakit yang biasanya bersumber dari mata orang yang dengki atau terlalu kagum tapi kada ingat di Tuhan. Inya dengki lawan barang kita tuh bisa rusak, percayalah ya. Kita diisi motor hanyar, orang dengki melihat motor kita, motor pian tuh bisa rusak, bisa kecelakaan. Pian percaya kada percaya nih? Ini sebagian ulama mentafsirkan firman Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu ain. Bapak dengarkan baik-baik. Apa sih ain? Ain itu diantaranya bila orang kagum dengan satu barang tapi kada ingat di Tuhan yang memberi nikmat, barang itu bisa rusak. Contohnya, bungasnya anak orang nih, lucunya bayi nih, kada lawas garing anak orang. Apa sih orang bari ketaguran kah? Lucunya anak orang nih, pintarnya si halus nih, harau garing kasih lahu kada lawas. Itu ain namanya. Makanya orang bahari apabila ada kakanak nang seperti itu dibidarai. Di sini apa nyambat orang? Dibidara kah? Nang dahi itu dibari janar. Janar kuning. Supaya apa? Supaya pandangan orang tuh terfokus ke janarnya, kada lagi melihati lucu dan bungasnya. Orang Arab tuh pian hendak tahu orang Arab, pian datangi bisiki, Pak, mobil sampean bagus, mantap, luar biasa. Buka pian sekilo pian disasahnya. Sekilo disasahnya. Untuk apa? Cuma sekedar tolong baca Masya Allah. Kenapa? Ingatlah, apabila pian memiliki nikmat atau melihat nikmat di awak orang, kita kada tahu boleh jadi manda kita mengandung ain. Maka biasakan bila kita kagum dengan sesuatu, Masya Allah bungasnya anak orang itu. Ingat itu bolah, bila pian melihat sesuatu yang meolah pian kagum, Masya Allah bagusnya rumah orang itu, Masya Allah bagusnya mobil orang itu. Dulu di Sibam, di Tarim itu ada ahli urut di Tarim. Inya bisa mengurut orang Sibam yang tangannya patah, remuk. Orang Tarim mengurut bulik ke Sibam. Sampai di Sibam orang betakun, kok tangan nikam sembuh? Ujarnya ada orang Tarim hebat mengurut. Ujar orang tuh canggih, tangan orang Tarim tuh dasar hebat. Kada lawas dapat berita orang Tarim tuh patah juga tangannya. Tuh ain namanya. Lihainya orang tuh bawa mobil jar, inya tuh bawa mobil lihai benar. Mulai genting tanah ke balik papan tuh 3,5 jam aja sampai jar.
Saking lihainya, harau kada lawas dengar kabar si anu kecelakaan jan. Tuh ain ini menyeramkan tuh, dan ain itu benar adanya. Ain ini serem loh. Orang kagum lawan rumah orang itu bisa rusak. Umajarlah rumah tangganya tuh adem ayem benar, jauh dari fitnah, kada lawas begoyang rumah tangga orang, itu ain. Ingat sekali lagi, bila melihat nikmat di badan orang pada orang lain, biasakan baca Masya Allah bagusnya taatnya bininya, Masya Allah baiknya rumah tangganya, Masya Allah bagusnya mobilnya. Ingat, jangan lupa membaca Masya Allah. Makanya pian lihat di rumah Guru Syarwani Juhri di balik papan itu, di muka rumah sirin betulis hadza min fadli rabbi, lalu ada tulisan Masya Allah la quwata illa billah, supaya ketika orang datang, orang langsung mata tuh terarah ke situ dan orang bakal membaca. Ingatlah, bila kita melihat nikmat, segera sadar bahwa nikmat itu datang di Tuhan. Itu salah satu cara menahan kalau kita nang ampun ain, supaya ain kita tidak menimpa orang. Sekarang kayak apa kalau orang nang diisi ain, kayak apa supaya kita terlindung? Ulun diijazahkan oleh guru ulun Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas, beliau katakan, ya Ahmad, baca aja sirin setiap hari, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Itu dibaca, insya Allah kita akan terhindar dari orang yang memiliki ain. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Itu baca 3 kali, 7 kali, dan ulun dulu diperintahkan peguruan untuk membaca itu. Pian percaya kada percaya ini, tapi kenyataannya Nabi Muhammad itu meruqyah, melindungi Hasan dan Husain dari ain. Itu Nabi ruqyah Hasan Husain itu, Nabi lindungkan dari ain, artinya ain itu benar adanya. Jadi pian hati-hati dengan ain. Ulun ulang, kalau kita yang punya ain, boleh jadi kita punya, dan boleh jadi punya kita dahsyat. Kita kada tahu. Maka bila kagum, biasakan Masya Allah, pintarnya anak orang tuh. Tapi bila kita menjaga diri supaya jangan kena ain orang, baca setiap hari habis sembahyang subuh, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Tolong itu dibaca dan diamalkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Ulun sebenarnya sudah menulis beberapa tema, tetapi ulun merasa cukup apa yang mereka sampaikan tadi sudah. Sangat cukup. Dan satu lagi ulun ingin garis bawahi. Tadi Habib menceritakan tentang seorang Habib yang datang ke India, menyerahkan sepenuhnya kepada perintah gurunya. Pergi kada-kada. Kita saat ini penting untuk memiliki guru. Google ada, YouTube ada, makin ada Google, makin ada YouTube, pian perlu guru supaya pian kada ombang ambing. Dan ingatlah, tidak akan rugi orang yang berada di bawah arahan gurunya. Bahkan Imam Sya'rani di dalam Al-Anwarul Qudsiyahnya mengatakan, mayyaqulu li syaikhihi limadza falan yufliha abada. Siapa yang mengatakan kepada gurunya, kenapa guru, maka inya kada akan beruntung selama-lamanya. Kalau disuruh guru. Ulun punya pengalaman pribadi, makanya ulun bisa berkisah. Kalau kisah orang ulun kada tahu, tapi ulun ada pengalaman pribadi. Artinya kalau kita tunduk lawan guru, Allah akan mudahkan urusan kita, jar Habib. Dulu ulun tahun 2013 sebelum bulik dari Hadramaut, ulun beizin lawan Habib umroh. Tahun 2012 ulun bahaji, padahal sudah tulak 2012. 2013 karena hendak bulik ulun beizin umroh. Waktu itu kami beizin berempat. Kenapa berempat? Supaya kawan menyewa kamar murah. Kami itu waktu itu berumroh cuma membayar duit sekitar 2,5 juta untuk pisah aja, pisah masuk.
Selebihnya kami menyewa seorang, menyewa bis seorang. 2,5 juta aja bayar. Akhirnya ulun bayar. Rencana berempat supaya di sana menyewa hotel, kami bagi berempat biar hotel halus, bekajal berempat supaya murah. Ngaran santri makan bersamaan. Akhirnya ada orang kelima datang. Habib, saya minta izin umroh. Ujar Habib sama siapa? Itu sama rombongan yang berempat. Kenapakah kita kada tahu Habib berubah pikiran? Ujar Habib memadahi orang kelima nih, sampaikan ke mereka jangan ada yang berangkat umroh kecuali Ahmad. Masih ulun, jangan ada yang berangkat kecuali Ahmad. Wallahu alam kenapa? Lalu ulun waktu itu yang diizinkan berangkat. Tapi ulun ragu, kenapa? Kawan kada ada. Duit kan tapi ada, kayak apa di sana hidup sorangan. Maka umroh ini lawas 29 hari waktu itu. 29 hari guring di mana? Makan apa? Duit kan seberapa? Lalu di hari Kamis habis khatam Quran, ulun duduk menghadap Habib. Maksud ulun nih mahrayu Habib, kayak apa caranya nang bertiga nih kawa jadi pulang. Amun Habib kada mengizinkan kelima biar aja tinggal. Tapi yang bertiga nih mun kawa jangan kada jadi supaya ulun ada kawan berurunan. Bepandirlah. Ujar Habib Ahmad, kenapa ente kada mau tulak sorangan? Kenapa bae ulun kisahkan? Ulun bipai jujur aja bila tulak sorangan dananya nih nah. Sedangkan ulun berharap kawan ini berurunan kamar supaya di sana berkawan. Langsung Habib itu melihat ulun tajam. Langsung Habib tuh berucap, ujar Habib, ya waladi, suara ganal. Ujar Habib, ya waladi, may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya Allah mesti. Ai Ahmad, siapa yang bersandar hanya kepada Allah, cukup Allah baginya. Jalan nih kamu. Langsung hari itu ulun susun koper, ulun jalan. Tulak, kada jelas bakal guring di mana. Tulak ke Mekah, bebis, hampir tertinggal bis dari bin Affan. Bebis dulu ke Tarim, habis itu tulak ke bin Affan, ke perbatasan sampai ke Mekah. Sampai di Mekah mengambil mikot di Jeddah. Habis itu umroh ke Mekah. Sampai Mekah hari Jumat. Maksud ulun habis sembahyang Jumat langsung ulun tawaf, sa'i, tahallul. Pikiran ulun guring di masjid dulu sehari 2 hari sambil berpikir bercari di mana hotel nang murah. Duit seadanya. Santri. Sekalinya kenapakah? Tiba-tiba kawan WA waktu itu Ahmad Jaini, ente di mana? Dengar-dengar bujur ke ente nak umroh. Ujar ulun bujur, nih aku sudah di Mekah. Sekalinya kawan tuh WA, ente di Mekah guring di mana? Ujar ulun masih kada tahu. Sementara ini di Masjidil Haramain andak barang sambil baca cari di mana hotel nang murah di gang-gang manakah. Sekalinya rupanya berhubungan ada guru nih mungkin Montesiar nih, ada guru Udin di Amuntai berdiam di Mekah lebih dari 30 tahun. Sekalinya guru tuh menelpon mulai Madinah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikam Ahmad Jaini kah? Inggih jalan. Ujar sirin ikam wahini jua amun kada ada wadah guring, ikam hari ini jua tulak sin ke Madinah lawan aku. Datangi aku di Madinah. Hotelnya itu ujar sirin aku sedang membawa jamaah Singapura. Kawani aku sorangan sin di kamar. Langsung ulun hari itu jua tuntung tahallul, langsung cari mobil tulak ke Madinah hari itu jua. Sampai di Madinah, ulun di sana sekalinya jamaah Singapurnya hanya datang dan